Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafaan Jamil dengan NIM F1E22263. Saya dari ruang R001, Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi integral parsial. Nah, di mana untuk subbab yang dibahas yaitu integral parsial tak tentu dan integral parsial tentu. Nah, apa itu integral parsial? Integral parsial merupakan integral yang memiliki dua fungsi, yaitu du dan v, di mana du merupakan turunan fungsi dari u dan v merupakan integral dari dv. Untuk integral parsial tak tentu. Untuk integral parsial tak tentu dapat dirumuskan dengan integral u dv sama dengan u dikali v dikurang dengan integral v dikali du. Terdapat dua metode untuk menyelesaikan persoalan integral. Cara yang pertama yaitu yang mengubah soal dengan memisahkan soal integral f(x) dx menjadi integral u du. Nah, jadi untuk bentuk integral f(x) dx, untuk fx-nya kita ubah menjadi u, dan untuk x-nya kita ubah menjadi v. Selanjutnya, tentukan nilai dv sebagai turunan dari u dan tentukan nilai v sebagai integral dari v. Kemudian, masukkan hasil langkah 1 dan 2 ke dalam rumus baku integral parsial. Nah, setelah kita menggunakan kedua cara ini, kita masukkan ke rumus yang pertama, yaitu integral u dv dikali u dikali v dikurang integral V dikali du. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu yang pertama, ubah fungsi bentuk integral u dv sehingga diperoleh fungsi u dan du. Kemudian tentukan turunan dari fungsi u hingga bernilai 0 dan integralkan dari fungsi dv sampai v bernilai 0 sehingga menggunakan aturan tabel turunan dari integral. Nah, di mana di sini sudah terdapat tabel turunan dari u dan integral dari dv, di mana untuk turunan u ini yaitu du, kemudian diturunkan lagi menjadi turunan d dikali du. Nah, untuk integralnya di sini yaitu integral dv sama dengan integral dv, kemudian diturunkan lagi menjadi 2 kali integral dv. Di mana untuk nilai turunan u itu bernilai sama dengan integral dari dv. Nah, untuk turunan yang pertama itu sama dengan integral 2 kali, itu sama dengan 2 kali integral dari dv. Nah, untuk pola dari menggunakan tabel ini yaitu positif dan negatif, di mana untuk eh, U itu bernilai positif dan untuk turunan yang kedua yaitu bernilai negatif, begitu seterusnya, yaitu memiliki pola positif negatif positif negatif. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan integral dari x cos x dx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan dua cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk cara yang pertama, menggunakan pemisalan di mana integral x cos x dx kita ubah menjadi, untuk x sendiri kita ubah menjadi u, dan untuk dv itu sama dengan cos x dx. Nah, maka akan kita peroleh untuk turunan du itu sama dengan dx, kemudian untuk integral dari dv itu sama dengan untuk integral cos x dx itu sama dengan sin x. Nah, jadi dapat kita peroleh untuk integral cos x dx itu bernilai x dikali sin x dikurang integral sin x dx, di mana bentuk ini merupakan hasil substitusi dari nilai yang kita misalkan sebelumnya. Ya, kemudian kita lanjut, yaitu x dikali sin x dikurang dengan integral min cos x ditambah c. Untuk min cos x ini merupakan bentuk integral dari sin x. Nah, maka akan kita peroleh bentuknya yaitu x dikali sin x ditambah cos x ditambah c. Nah, kemudian soal ini juga dapat diselesaikan dengan cara yang kedua,
yaitu menggunakan tabel integral turunan U dan integral V, di mana untuk turunan U di sini tadi yaitu X, kemudian kita turunkan X ini menjadi 1, kemudian kita turunkan lagi 1 ini menjadi 0. Nah, kemudian untuk integralnya, untuk integral cos X itu sama dengan sin X, untuk integral sin X itu sama dengan min cos X. Sehingga untuk nilai dari integral X dikali cos X dx itu sama dengan X dikali sin X dikurang, ini dikurang min cos X ditambah C. Nah, kenapa dikurang di sini? Karena ini merupakan turunan integral integral kedua dari turunan kedua U. Nah, di mana untuk mengingat pola sebelumnya yaitu positif negatif. Sehingga kita masukkan nilai negatif ke dalam persamaan. Maka akan kita peroleh bentuknya yaitu X sin X ditambah cos X ditambah C. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu integral parsial tentu. Nah, untuk integral parsial tentu merupakan bentuk pengintegralan yang digunakan untuk menentukan fungsi U dan dv. Kemudian substitusikan ke rumus integral parsial tentu. Nah, untuk rumus integral parsial tentu ya ini memiliki batas atas dan batas bawah ya. Nah, sini bisa kita lihat untuk integral dengan batas bawah A dan batas bawah B, U dikali dv itu sama dengan nilai mutlak dari U dikali V dengan batas atas B dan batas bawah A dikurang dengan integral batas atas B batas bawah A dikali U dikali dv. Nah, untuk integral parsial tentu dikatakan kombinasi dari aturan integral tentu dan integral parsial karena pensubstitusian interval sebuah integral dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi untuk pensubstitusian interval itu, sebuah integral itu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang berbeda. Misal, di sini tentukan penyelesaian dari integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi dikali x dikali dx. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, di sini integral batas bawah 0, batas atas pi x dx itu dapat langsung kita menggunakan rumus sebelumnya yaitu nilai mutlak x kuadrat dikurang per 2 di batas bawah 0, batas atas pi. Nah, kemudian kita masukkanlah nilai batas-batas tersebut ke dalam variabel x, maka akan diperoleh dengan pi kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Nah, itu sama dengan hasilnya yaitu pi kuadrat dikurang 2. Nah, untuk nilai pi itu pi sendiri itu dapat kita misalkan menjadi 3,14. Maka untuk hasil akhir yang diperoleh yaitu 4,93. Jadi untuk nilai dari integral batas bawah 0 batas bawah atas pi x dx itu sama dengan 4,93. Kemudian misalan yang kedua dapat kita lihat di sini yaitu tentukan penyelesaian dari integral dengan batas bawah 0 batas atas pi sin x dx. Nah, di sini langsung saja dapat kita ubah menjadi nilai mutlak min cos x di batas atas pi batas bawah 0. Nah, untuk min cos x ini merupakan bentuk integral dari sin x ya. Jadi dapat kita langsung masukkan ke dalam bentuk nilai mutlak sehingga dapat kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam variabel x-nya. Maka akan diperoleh min cos pi dikurang min cos 0. Nah, untuk min cos pi itu nilainya sama dengan pi itu dapat dimisalkan sebagai 180 derajat. Untuk
cos 0 itu bernilai 1, sehingga dapat kita peroleh hasilnya di sini yaitu cos 180. Nah, cos 180 itu nilainya sama dengan min 1. Oke, selanjutnya terdapat dua metode untuk menyelesaikan persoalan integral dengan aturan parsial. Sama seperti pada integral tak tentu, integral integral tentu juga memiliki dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah soal dengan memisahkan soal integral fx dx menjadi bentuk integral u dv. Nah, yang kedua, tentukan nilai du sebagai turunan dari u dan tentukan nilai v sebagai integral dari v. Nah, kemudian masukkan hasil langkah 1 dan kedua ke dalam rumus baku integral parsial. Nah, sama saja ya seperti pada bentuk pengintegralan tak tentu. Namun ada tambahan di sini, masukkan batas interval yang diketahui dari poin C dengan menggunakan aturan integral tentu ya. Karena ini merupakan integral tentu, maka akan bersifat nilai yang mana memiliki batas atas dan batas bawah. Sehingga untuk rumus dari integral tertentu dapat menggunakan aturan integral tentu, yaitu integral batas atas B batas bawah A fx dx itu sama dengan nilai mutlak dari fx batas atas B batas bawah A itu sama dengan f dikali B fb dikurang dengan fa. Maksudnya variabel x di sini kita ganti menjadi B dikurang A, di mana variabel batas atas dikurang variabel batas bawah. Yang kedua, ubah fungsi integral menjadi bentuk integral u dv sehingga diperoleh fungsi u dan dv. Nah, yang kedua, tentukan turunan dari fungsi u sehingga bernilai 0. Integralkan dari fungsi dv sampai u bernilai 0 dengan menggunakan aturan tabel turunan dan integral seperti tabel di bawah ini, yaitu turunan U yaitu U, DU, dan DU sampai hasilnya menjadi 0. Kemudian integral DU, DV seperti itu, kita integralkan DV. Kemudian integral yang pertama yaitu integral DV, kemudian 2 kali integral DV sampai hasilnya menjadi 0. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu integral fungsi integral yang diketahui menjumlahkan perkalian U dengan integral pertama dv, kemudian mengurangkan perkalian dv dengan integral d1 k1 2 kedua integral kedua dv. Jika U sama dengan 0 didapat dari lebih 2 kali turunan, maka pada perkalian fungsinya gunakan pola penjumlahan, pengurangan, yaitu pola penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Kemudian masukkan batas interval yang diketahui pada hasil integral dari poin B dengan aturan integral tentu. Nah, jadi sama ya seperti pola yang sebelumnya untuk penggunaan tabel, yaitu menggunakan pola positif negatif positif negatif. Nah, kemudian aturan integral tentu di sini yaitu integral batas atas B batas bawah A integral fx dx sama dengan nilai mutlak fx batas atas B batas bawah A sama dengan f B dikurang fa. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada contoh, tentukan integral dari integral dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 x cos x dx. Nah, untuk cara yang pertama, menggunakan pemisalan, di sini kita misalkan U itu sama dengan X. Nah, kemudian untuk dv itu sama dengan cos X dx. Nah, cos X dx ini ya. Maka akan kita peroleh untuk turunan
du itu sama dengan dx, dan untuk integral dari du itu sama dengan integral cos x dx, yang mana integral cos x dx itu sama dengan sin x. Lalu kita substitusikan ke rumus integral parsial tentu, di mana untuk bentuk integral eh, integral batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 cos x dx itu sama dengan nilai mutlak dari x sin x, nilai mutlak pi per 2 batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 dikurang integral pi integral batas atas pi per 2 batas bawah 0 sin x dx. Nilai mutlak x sin x pi per 2 0 dikurang eh eh, min cos x, nilai mutlak min cos x, batas atas pi per 2 batas bawah 0. Nah, untuk kemudian kita masukkan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam variabel x, maka akan kita peroleh menjadi pi per 2 dikali sin pi per 2 dikurang 0 dikali sin 0 dikurang min cos pi per 2 dikurang min cos 0. Nah, maka akan kita peroleh menjadi pi per 2 dikali 1 merupakan bentuk dari sin 90, yaitu 180 dibagi 2, 1, kemudian dikurang 0, 0 karena di sini sin 0 merupakan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, maka dikurang 0. Kemudian di sini ada min cos pi per 2. Min cos pi per 2 itu nilainya sama dengan min cos 90, di mana nilai min cos 90 itu bernilai 0 dan dikurang dengan min cos 0. Nah, min cos 0 ini bernilai untuk cos 0 itu bernilai 1, maka dikurang dengan 1. Sehingga diperoleh nilai pi per 2 dikurang 0 dikurang 1, maka akan diperoleh hasil akhir yaitu pi per 2 dikurang 1. Kemudian cara yang kedua menggunakan tabel turunan dan integral. Untuk turunan u di sini sama dengan x, integral dari cos x integral du sama dengan cos x. Kemudian kita turunkan x hingga 0 dan kita sama kita integralkan cos x hingga bernilai min cos x. Nah, sehingga dapat kita substitusikan dan kita gunakan pola yaitu positif negatif, maka kita masukkan nilai x sin integral pi per 2 integral batas atas pi per 2 batas bawah 0 x cos x dx sama dengan integral nilai mutlak x sin x batas atas pi per 2 batas bawah 0, kemudian kita kurangkan 1 dikurang cos x batas atas pi per 2 batas bawah 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai batas-batas tersebut ke dalam variabel x, maka akan diperoleh bentuk pi per 2 dikali sin pi per 2 dikurang 0 dikali sin 0 dikurang min cos pi per 2 dikurang cos 0. Maka akan kita peroleh bentuknya yaitu pi per 2 dikali 1 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan, sehingga pi per 2 dikurang 0 dikurang 1 sama seperti pada soal pada ya cara yang pertama, di mana untuk bentuk min cos pi per 2 itu sama dengan min cos 90 yang artinya itu bernilai 1, kemudian di sini ada cos 0 di mana cos 0 pi per 2 itu sama dengan 0 0, maaf, untuk cos pi per 2 itu sama dengan 0 dan untuk sin pi per 2 itu sama dengan sin 90 derajat yang bernilai 1, kemudian cos 0 itu sama dengan 1 dan untuk sin 0 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya sama yaitu pi per 2 dikurang 1. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi integral parsial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.